Oke, kembali lagi di Indo Prediksi ya, channel YouTube Prediksi Parlay Bola Indonesia yang membahas tentang prediksi pertandingan bola dari seluruh dunia sih ya. Pertandingan khususnya liga-liga top Eropa. Di sini gue akan coba bahas setiap harinya di channel Indo Prediksi ya. Jadi selamat bergabung buat teman-teman yang mungkin baru aja gabung atau nonton video hari ini dari gua. Jadi silahkan di subscribe ya buat nunjukin dukungan kalian buat channel gua ini. Oke, jadi gua mulai bahas dulu ini dari match yang semalam dulu aja ya mungkin ya. Kita akan bahas atau review sedikit dari prediksi channel gua semalam nih. Sayang banget lagi-lagi satu tim ya harus loss. Di sini semalam gua bagiin sebenarnya ada satu build 5 partai ya. Kalau ada yang kalian yang ngikutin mungkin semalam itu gua ada ngasih 5 partai, itu satunya loss di AS Monaco versus PSG kembali. Padahal feeling gua ada lumayan bagus ya untuk Monaco karena head to headnya atau performa Monaco musim ini sih lumayan ya. Tapi nyatanya ini adalah final Piala Prancis maksud gua, jadi ya PSG pasti mau nggak mau harus bermain ngotot dan ya klasik PSG ya kan. Kalau udah serius sih ya gitulah ya, PSG menang 2-0, akhirnya di over 2/3/4-nya kurang ya. Padahal prediksi gue itu mungkin bisa 2-1 untuk AS Monaco sih, tapi ya nyatanya AS Monaco nggak bisa mencetak gol, jadi hasil akhirnya cuma 2 gol aja. Itu kita lost di sana ya, sayang banget. Mungkin kalau ada yang ngambil PSG atau yang ngambil under, kebanyakan sih gue lihat ngambil PSG ya. Ya selamat lah, mungkin yang udah diubah prediksinya, selamat buat yang udah GP semuanya. Hari ini gue kembali bagiin 5 build aja, 5 partai ya maksud gue. Satu build parlaynya itu gue pilih semuanya ini dari liga malam hari nanti ya, atau dini hari lah ini mungkin. Oke, jadi yang pertama mungkin gua bahas dari Liga Belgia dulu ini ya. Liga Belgia ini ada babak playoff antara tim dari Racing Gang versus Royal Antwerp. Di sini untuk playoffnya ada 4 tim ya, dimana geng ini lagi di posisi kedua sih ya. Posisi kedua penampilannya cukup baik dibandingkan dengan Royal Antwerp ini di posisi terakhir sih. Posisi keempat sepertinya mereka cuman bisa masuk ke playoff dari Liga Konferensi Belgia sih ya. Racing Gang ini udah di depan mata tiket Liga Champions kualifikasinya ya. Berarti mereka kalau bisa menyalip grup G nanti bisa langsung ke grup stage, tapi agak berat sepertinya untuk penampilannya sih. Racing Gang nggak usah diragukan lagi ya, 4 kemenangan dari 5 match terakhir mereka, performanya baik banget. Antwerp ini lagi hancur banget, 4 match terakhirnya malah nggak ada kemenangan sama sekali ya. Apalagi di match terakhir head to headnya Racing Gang juga menang dengan skor 3-2. Jadi prediksi gua di sini ya, nanti gua cenderung akan menyarankan teman-teman semuanya bermain di pasaran handicap. Racing Gang kasih 4,5 ya, atau kalian mau main di 1x2 atau 1x2 nya ngambil Racing Gang juga sama aja itu ya. Intinya gua jagoin Racing Gang bisa menang minimal 1 gol sih di sini. Itu untuk match pertama gua. Untuk video hari ini gua sekarang lanjut ke match kedua dari Liga Serie B, ini kembali playoff ya. Ini kebanyakan akhir-akhir musim begini kebanyakan permainan playoff, kalau enggak piala-piala begitu ya, piala-piala liga domestik. Kali ini gua pilih dari Lecce versus Venezia di playoff Liga Serie B. Mereka sebelumnya sih udah pernah ketemu ya. Untuk di leg pertama kemarin itu Venezia menang 1-0. Sekarang Lecce yang gantian jadi tuan rumah. Performa kedua tim ini, Venezia lagi buruk banget, maksud gua Lecce lagi buruk banget ya. 5 match terakhir mereka nggak ada kemenangan sama sekali, berbanding terbalik dengan Venezia. 5 match terakhir mereka tidak ada kekalahan sama sekali, jadi ya perbandingan yang cukup terbalik, tapi menurut gua masih dalam tahapan yang wajar ya. Mungkin komposisi pemainnya yang belum terlalu pas atau banyak cedera pemain di sini. Untuk head to head terakhir di sini tadi udah gue sebutin, Venezia menang 1-0. Di sini gue akan ajak teman-teman untuk kembali bermain di over under ya.
hindari bermain di HDP atau handicap di partai ini karena leg kedua tuh biasanya cukup tricky. Gue lebih sarankan bermain di over under dengan ngambilnya itu under 2,5 aja. Jadi kalau cocok dan sehati kita langsung diikuti ya. Kalau kurang cocok langsung di skip aja, nggak apa-apa ya. Karena di sini ada 5 match, pilih aja kira-kira mana yang cocok dan sehati. Lanjut ke match ketiga, ini gue bahas dari playoff kembali ya. Ini Liga Serie B kembali playoff. Tadi ada 4 tim, ini adalah tim yang kedua atau match kedua untuk malam hari nanti ini. Monza versus Cittadella masih dari playoff Serie B. Di leg pertama itu Cittadella udah unggul telak 3-0. Ya Monza mau nggak mau nih main open play lah nanti ya, main terbuka, main cepat kalau mau lolos ke babak final nanti. Meskipun untuk penampilannya sih 2 kali partai mereka sih 2 kali kalah. Terus kalau untuk Cittadella sih 2 kali partai mereka terakhir 2 kali kemenangan. Ya di sini sepertinya banyak yang akan menjagokan Cittadella sih ya mungkin ya. Tapi lagi-lagi saran gua ya. Untuk match Serie B Italia ini gue lebih saranin main di over under, ngambil under kembali. Kali ini gue naikin sedikit ke under 23/4-nya ya. Silakan kalau teman-teman ada yang sehati dan cocok langsung aja diambil, kalau enggak juga nggak apa-apa, di skip aja seperti biasanya. Oke, match keempat sekarang ya. Ini videonya mungkin agak singkat aja untuk hari ini. Gue langsung bahas ke match keempat. Ini ada dari La Liga 2. Ini udah mendekati akhir musim, ini adalah pekan ke-40, tinggal 2 pekan lagi ya berarti ya. Ini mempertemukan Rayo Vallecano versus Real Oviedo. Untuk klasemennya sih sendiri keduanya bermain sekarang di papan tengah ya. Rayo Vallecano masih punya kesempatan untuk menyelinap masuk ke babak kualifikasi untuk promosi sebenarnya, karena mereka di urutan ke-7 ya. Jadi mungkin mereka akan lebih bermain cepat terbuka ketimbang dari Oviedo yang udah nggak ada beban lagi musim ini. Performa kedua tim ke belakang ini sih agak-agak mirip sepertinya, tapi Real Oviedo cukup baik dengan 3 kemenangan dari 5 match terakhir mereka. Sayang banget di head-to-head terakhir mereka harus ditahan imbang oleh lawannya itu dengan skor 0-0 ya, dimana Real Oviedo saat itu bertindak sebagai tuan rumah, jadi harus ditahan imbang. Jadi menurut Indo prediksi di sini gue akan sarankan teman-teman semuanya bermain di pasaran over under kembali. Ngambil apa? Gue sarankan main di over ya, karena tadi Rayo Vallecano mungkin akan bermain cukup cepat untuk mengejar tiket tadi ya, kualifikasi tadi. Dan kedua tim sepertinya punya cara bermain yang cukup cepat sih ya, jadi mau nggak mau menurut gua akan tercipta paling tidak 2 gol ya. Ya untuk amannya kita bermain di pasaran over aja dengan mengambil over 2 bola. Oke, jadi yang terakhir ini match kelima untuk video hari ini dari Indo Prediksi. Gua pilih dari La Liga 2 Spanyol kembali, Real Zaragoza versus Castellón. Untuk kedua tim ini bisa dibilang penghuni papan bawah ya, dimana Castellón ini lagi berjuang untuk naik, paling tidak untuk tidak terdegradasi ke Liga atau divisi ketiga Liga Spanyol musim depan, karena posisi mereka berbahaya di urutan ke-20. Jika bisa memenangkan match ini sebenarnya kesempatan untuk lolos ini bagi Castellón maksud gua cukup terbuka, cukup lebar ya, masih terbuka cukup lebar dengan tim-tim yang masih ada di atasnya. Zaragoza sepertinya sudah bisa bernafas lebih lega meskipun bermain imbang malam nanti, jadi persaingan masih cukup ketat untuk liga tabel klasemen di bawah La Liga 2 ini. Zaragoza punya track record atau performa yang tidak terlalu baik sebenarnya, tapi lebih baik ketimbang lawannya nanti Castellón, apalagi mereka Zaragoza akan bermain di kandang ya. Tapi karena mempertimbangkan Castellón akan bermain cukup disiplin, pastinya dari Indo Prediksi menyarankan ini untuk kita main di pasaran HDP ya, dengan menahan di Castellón. Tahan aja di pasaran handicapnya itu setengah bola dari tuan rumah Zaragoza.
Tapi kalau kurang sehati bisa dipindah ya ke over undernya sesuai feeling dan prediksi masing-masing aja. Bisa dipindah ke under mungkin, atau dipindah ke Castellon tahan 3/4 lebih amannya. Ya, sesuaikan dengan prediksi dan feeling masing-masing dari teman-teman. Itu aja, sekian 5 prediksi parlay untuk video hari ini dari Indo Prediksi tanggal 20 Mei ya. Makasih udah nonton semuanya, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.